Pada pertemuan kali ini, pertama kali saya akan ucapkan ucapan apresiasi dan terima kasih kepada kawan-kawan warga masyarakat yang selama ini punya kebiasaan ikut membantu membangunkan warga masyarakat untuk melakukan santap sahur. Saya katakan kebiasaan itu merupakan kebiasaan yang baik dan mulia. Namun demikian, perbuatan atau niat yang baik tadi itu harusnya atau semestinya diikuti dengan cara-cara yang baik sehingga itu akan menghasilkan hasil yang baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini pertama kali saya akan ucapkan ucapan apresiasi dan terima kasih kepada kawan-kawan warga masyarakat yang selama ini punya kebiasaan ikut membantu membangunkan warga masyarakat untuk melakukan santap sahur. Saya katakan kebiasaan itu merupakan kebiasaan yang baik dan mulia. Saya katakan itu kenapa? Karena santap sahur itu merupakan salah satu dari sunnah-sunnah orang yang ingin menjalankan puasa. Bahkan dinilai sebagai sebuah kemuliaan melakukan santap sahur itu. Maka siapapun orang yang membantu orang lain untuk berbuat baik, dalam hal ini adalah sahur, membangunkan orang sahur, maka juga dihitung sebagai perbuatan yang baik dan mulia sebagaimana orang yang sahur itu. Teman-teman sekalian, namun demikian, perbuatan atau niat yang baik tadi itu harusnya atau semestinya diikuti dengan cara-cara yang baik sehingga itu akan menghasilkan hasil yang baik pula. Saya berikan contoh mudahnya gini. Ada orang punya niat baik untuk menasehati orang lain. Ini perbuatan mulia menasehati orang lain. Namun nasihat yang baik atau niat menasehati orang lain itu kalau dilakukan dengan cara yang baik, maka insya Allah akan berakhir pada hasil yang baik. Tapi kalau ada orang punya niat baik menasehati orang lain, tapi dengan cara yang kurang baik, umpamanya dengan memaki, dengan marah, dengan membentak orang yang dinasehati, maka biasanya nasihat yang semacam itu pula akan berakhir pada sesuatu yang tidak baik, mungkin dengan pertengkaran dan lain-lain. Begitupun teman-teman sekalian, sekalipun niat baik untuk membangunkan orang lain dalam santap sahur itu merupakan perbuatan yang sangat mulia, namun mestinya perbuatan yang baik itu diikuti dengan cara yang baik pula, sehingga nanti hasil dari niat yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Orang membangunkan orang lain untuk santap sahur itu mulia. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang kurang baik, maka biasanya pula akan mendapatkan tanggapan atau respon dari orang dengan cara yang kurang baik pula. Beberapa hari yang lalu ini juga sempat viral, ada seorang artis lah ya, yang kemudian protes dengan cara membangunkan sahur dari warga-warga sekitar dia tempat tinggalnya itu. Memang secara faktanya saya sendiri pernah mengalami hal yang kurang baik terhadap orang-orang atau kawan-kawan yang punya niat baik untuk membangunkan sahur. Maka di sini saya berikan 3 poin yang saya anggap kurang baik ketika kawan-kawan itu mencoba berbuat baik dalam sisi membangunkan orang lain berbuat sahur. Yang pertama yang saya anggap kurang baik itu biasanya teman-teman yang berusaha untuk membangunkan orang lain berbuat sahur atau melakukan santap sahur itu waktunya terlalu malam gitu. Saya lihat biasanya ada orang sudah mulai bunyi-bunyi dengan kaleng susu dan lain-lain itu, pukul-pukul segala macam, teriak-teriak itu biasanya dilakukan sudah sejak jam 1 malam gitu. Padahal teman-teman sekalian, sebagaimana kita mafhum, biasanya orang di bulan Ramadan ini cenderung tidurnya malam dibandingkan pada hari-hari biasa. Kenapa? Mungkin kita husnudon, warga kita masyarakat muslim itu biasanya tidur cepat, sekarang agak terlambat. Kenapa? Karena mungkin sibuk dengan tadarus, sibuk dengan kajian Islam dan lain-lain, sehingga malam yang harusnya tidur, dia belum tidur. Nah, maka
tidurnya saja sudah larut, kemudian jam 1 malam, jam setengah 2 malam itu sudah dibangunkan dengan teriakan-teriakan teman-teman yang membangunkan sahur tadi. Maka membangunkan dengan cara seperti itu atau terlalu malam waktunya itu saya anggap pribadi memang termasuk perbuatan yang kurang tepat saja gitu. Kenapa? Karena itu bukan membantu orang lain untuk bangun, justru malah mengganggu orang lain untuk tidur. Karena memang waktu itu masih dianggap sebagai waktu untuk istirahat secara keseluruhan orang gitu. Atau menurut kebanyakan orang. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, ada kebiasaan yang kurang baik dari sisi melaksanakan membangunkan orang lain tadi. Apa itu? Biasanya yang diucapkan atau diteriakkan ketika membangunkan orang lain sahur itu sesuatu yang kurang baik. Teman-teman sekalian, sahur itu memang kegiatan makan dan minum, tapi itu sifatnya adalah religi atau ada sisi religius keagamaan. Maka mestinya ketika orang lain kita bantu untuk bangun, maka mestinya juga dengan cara-cara yang agak mendekati religi atau minimalnya etis dari sisi moral dan agama. Ada tempat-tempat orang-orang itu yang membangunkan orang lain malah justru dangdutan, ada yang bawa gerobak keliling kemudian sambil karaokean sepanjang jalan, lagu-lagu dangdut dibunyikan namanya. Ini kan jadinya kurang sinkron nih gitu. Sahur itu perbuatan baik, tapi cara membangunkannya justru dengan musik-musik yang tidak mendidik seperti itu, dengan teriakan-teriakan yang tidak ada maknanya, dan lain sebagainya itu. Maka mestinya yang seperti ini perlu diperhatikan. Kalaupun mau meneriakkan bangun orang sahur itu ya mungkin bisa dengan sholawatan lah, atau mungkin dengan kalimat-kalimat yang layak didengar lah, atau dengan nasihat-nasihat yang lembut lah, mamanya gitu. Sahur, yuk kawan-kawan, ini bagian dari sunnah, ayo siapkan diri untuk bangkit sahur mamanya gitu. Itu boleh saja sebenarnya. Tapi jangan kemudian malah dijadikan sebagai ajang untuk teriak-teriak yang nggak jelas. Dan itu fakta gitu maksud saya. Walaupun tidak semuanya tentu saja, ada oknum-oknum yang melakukannya seperti itu. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian yang perlu kita sorot bahwa penggunaan toa atau pengeras suara di masjid, di musola, di langgar, dan lain-lain tadi itu semuanya punya aturan. Dan aturan ini saya anggap sebagai aturan yang cukup lama karena sudah diatur oleh Dirjen Bimas Islam sejak tahun 1978 terkait tata cara penggunaan toa dan pengeras suara. Mungkin kalau kita katakan toa itu mungkin di masjid itu untuk ngaji, untuk bangunkan orang sahur. Iya betul, tapi memang sudah ada aturannya sehingga kehidupan kita di masyarakat dengan adanya toa masjid itu tidak saling mengganggu. Apalagi mohon maaf kalau kebetulan di tempat kita tinggal itu bukan hanya muslim yang tinggal, tapi seluruh agama ada di situ. Tentu saja ini mengganggu kenyamanan. Kita sebagai seorang muslim juga mestinya tahu bagaimana cara menggunakan itu. Karena apa? Orang lain tidak sampai terganggu dengan aktivitas keagamaan kita sebagaimana yang kita lakukan dengan normal gitu. Nah, termasuk tadi penggunaan toa masjid itu jangan terlalu lama dari waktu azan umpamanya, itu yang diatur dalam Bimas Islam gitu. Maka kita tinggal mengikuti saja tata cara itu. Nah, ada lagi komentar dari orang itu kalau nggak suka dengan toa masjid itu biasanya orang-orang munafik. Nah, ini ngeri juga itu kalau udah pakai kalimat-kalimat seperti itu. Justru kita sebagai umat Islam itu menjadikan bahwa kita muslim itu menjadikan orang lain di sekeliling kita, baik yang muslim maupun tidak, itu nyaman dengan keberadaan kita. Jangan justru adanya kita mereka resah. Nah, termasuk dari sisi penggunaan toa tadi. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang membatasi, hanya ada aturan-aturan yang perlu kita terapkan sehingga sama-sama nyaman kita berhidup, bermasyarakat, berdampingan dengan banyak orang. Maka tadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang luar biasa baiknya kepada teman-teman yang punya kebiasaan membangunkan orang lain untuk sahur, namun tolong cara-cara yang baik pula dilakukan sehingga nanti yang dibangunkan juga merasa senang, merasa bahagia, tidak tertekan dan tidak terganggu waktu istirahat mereka. Demikian teman-teman sekalian, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.